Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Pada hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan di pekan lalu dan kita masih di mata kuliah Manajemen Teknologi Islamic Education. Nah, hari ini materinya sangat penting karena memang ini terkait dengan kondisi real yang kita hadapi, terutama anak-anak kita dalam memanfaatkan media sosial. Jadi bagaimana kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang dosen, dan sebagai seorang guru mampu membina, mengawal, dan memberikan panduan terhadap peserta didik kita dalam memanfaatkan media sosial. Nah, insya Allah materi sekarang adalah terkait dengan media sosial dan kita akan menjelaskan mata kuliah ini yang merupakan mata kuliah mendasar sebelum nanti kita ke mata kuliah yang selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kondisi kita hari ini yang pertama adalah borderless, bahwa borderless itu adalah tidak ada lagi batasan geografis. Artinya setiap orang dari setiap negara, setiap benua, itu tanpa sekat, tanpa dinding, tanpa jarak, tanpa batasan geografis itu dapat berkomunikasi. Jadi kita hari ini dapat video call langsung dengan keluarga kita yang ada di Saudi atau teman kita yang lagi kuliah di Al-Azhar, Kairo, dan sebagainya. Artinya memang dengan perkembangan internet dan digital itu kita semua dapat terhubung tanpa ada sekat-sekat atas batas negara. Yang kedua yang perlu kita perhatikan bahwa informasi ini sangat deras. Jadi kalau dulu kita butuh informasi itu harus beli koran, harus nonton televisi, tetapi sekarang informasi itu datang sendiri ke kita, mengalir sendiri. Itu kita bukan lagi mencari informasi, tapi informasi sendiri yang datang ke kita. Yang ketiga adalah bahwa jumlah pengguna internet yang terus bertumbuh secara drastis tiap tahun. Nah, secara drastis ini artinya ini mengalami pelonjakan. Sebelum masa pandemi kemarin, mungkin anak-anak kita tidak ada yang megang handphone. Tetapi sekarang setiap anak itu sudah kita berikan handphone karena itu suatu keniscayaan terkait dengan kebutuhan proses pembelajaran dia. Bahkan seorang ayah itu pasti paling tidak dia punya 2 handphone ya. Belum ibu, belum anaknya, belum adiknya, kakaknya. Jadi ini merupakan angka yang terus bertumbuh. Nah, sehingga kalau pengguna handphonenya bertambah, otomatis pengguna internetnya juga bertambah. Nah, kita bisa melihat ini data dari Global Digital Headlines. Jadi dalam data ini kita bisa melihat bahwa total populasi manusia di tahun 2023 itu adalah 8,1 miliar. Jadi bisa kita bayangkan 8,1 miliar jumlah penduduk manusia di muka bumi ini. Nah, kemudian berapa yang terkoneksi dengan handphone? Yang terkoneksi dengan handphone adalah 8,46 miliar. Artinya melebihi jumlah manusianya yang ada di bumi. Nah, dari 8,46 miliar ini, berapa pengguna internetnya? Itu ada 5,16 miliar. Artinya ini bertambah 1,9% dari tahun sebelumnya. Nah, dari 5,16 pengguna internet ini, yang aktif di media sosial itu ada 4,76 miliar. Dan ini meningkat Bapak dan Ibu 3,0% atau 137 juta dari tahun sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya dari angka tersebut, berapa jam orang itu berselancar di media sosial? Yang pertama, paling tidak orang berselancar adalah 7 jam 42 menit. Atau setara 8 jam. Bisa kita bayangkan berarti sama saja 1/3 dalam 24 jam itu kita gunakan untuk berselancar di internet. Kalau 3 hari berarti sama saja kita 24 jam menggunakan internet. Artinya sangat besar sekali kita menggunakan internet. Kemudian selanjutnya adalah untuk broadcast dan streaming berselancar itu ada 2 jam 53 menit, hampir 3 jam. Dan menggunakan sosial media ini tanpa kita sadari juga 3 jam 18 menit ya. Apakah di Instagram, di X, Twitter,
kemudian di Telegram dan sebagainya. Nah, kemudian ternyata kalau dibandingkan dengan membaca media itu 1 jam 34 menit. Artinya setiap orang tuh pasti membaca berita itu paling tidak 1 jam 34 menit. Nah, ini memang terjadi pengurangan ya dalam hal membaca media, tetapi dalam hal berselancar itu tetap besar. Kemudian untuk mendengarkan musik itu 1 jam 37 menit atau 1,5 jam paling tidak orang itu mendengarkan musik baik di aplikasi YouTube dan lain sebagainya. Kemudian untuk mendengarkan radio, nah ini yang paling sedikit 32 menit. Kemudian untuk mendengarkan podcast ya atau radio digital itu 56 menit, 1 jam, hampir 1 jam. Dan yang terakhir itu paling tidak orang menggunakan waktu untuk main game adalah 1 jam 15 menit. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian apa yang dilakukan masyarakat dunia, terutama masyarakat Indonesia dalam menggunakan internet? Yang pertama di Indonesia yang terbesar itu 83,2% adalah mencari informasi. Jadi informasi apa saja, kalau ibu-ibu mungkin informasi masak gitu ya. Bapak-bapak mencari informasi yang sesuai dengan preferensinya. Kemudian yang kedua adalah mencari ide dan inspirasi. Inspirasi ini apa aja? Baik dari platform Google atau platform AI ya, seperti Gemini itu. Kemudian ChatGPT ya, itu mencari informasi. Kadang kita menulis makalah, menulis jurnal itu mungkin butuh inspirasi ya tinggal ketik di aplikasi itu langsung keluar ya pilihannya. Ketiga itu adalah tetap terhubung dengan keluarga, kemudian yang keempat browsing di internet, dan kelima adalah terkait dengan pemberitaan dan acara dan sebagainya ini sampai yang terakhir adalah terkait dengan keuangan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian bahwa situs atau website yang paling teratas di Indonesia itu yang pertama adalah Google. Artinya meskipun ada banyak website atau situs atau platform yang seperti Google, tapi orang rata-rata itu pertama masuk ke Google dulu. Sebelum masuk ke Gemini misalnya, buka Google dulu ya. Ke ChatGPT, buka Google dulu dan sebagainya. Kemudian yang kedua YouTube. Nah, ini YouTube juga paling besar dan banyak ya YouTuber itu dari YouTube. Kemudian 3 Facebook, Instagram dan seterusnya. Nah, ini adalah peringkat di tahun 2003 terkait web yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah alasan mengapa orang menggunakan sosial media. Jadi mengapa orang menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah agar tetap terhubung dengan teman dan keluarganya. Yang kedua, itu adalah menggunakan sebagian waktunya. Yang ketiga adalah memantau apa yang sedang dibicarakan. Apa sih yang lagi menjadi trending di medsos, yang lagi menjadi tagar yang lagi trending topik dan sebagainya. Nah, inilah alasan orang-orang menggunakan sosial media atau medsos. Nah, sosial media apa yang paling banyak digunakan? Yang paling banyak digunakan itu adalah WhatsApp. Dan hampir semuanya itu menggunakan WhatsApp, gitu, aplikasi chat ya. Yang kedua Instagram, dan yang ketiga adalah Facebook. Yang keempat TikTok, dan kelima Telegram. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita perlu mengenal dunia cyber karena tadi hampir sepertiga waktu kita itu ternyata banyak berselancar di dunia cyber. Artinya sebenarnya kalau interaksi kita di dunia nyata itu adalah interaksi seperti ini, seperti biasa. Tetapi interaksi di dunia cyber itu ternyata lebih banyak, bahkan 1/3 dalam satu hari. Nah, dunia cyber atau cyberspace adalah media elektronik yang merupakan integrasi dari peralatan teknologi komunikasi untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online yang tersebar di seluruh dunia secara interaktif. Dunia cyber menyediakan dua tipe sistem koneksi, yaitu sosial bidireksional dan unidireksional. Nah, kemudian kita masuk bahwa pada hari ini itu kita kenal dengan istilah era disrupsi. Jadi era disrupsi itu secara pengertian adalah perubahan yang terjadi secara cepat dan mendasar, mendadak tanpa diketahui. Nah, cirinya apa? Ada 4. Yang pertama adalah volatility, yaitu berubah secara cepat. Artinya segala bidang itu berubah secara cepat.
Kalau dulu misalnya kita berobat harus ke klinik, sekarang sudah bisa di website ya, di website, kemudian konsultasi secara online, kemudian jasa makanan dan lain sebagainya. Dulu kalau kita perlu taksi ya, harus nelpon call center, sekarang tinggal pencet aplikasi atau ojek juga sama ya. Itu kalau dulu harus ke pangkalan, sekarang tinggal aplikasi. Nah itu artinya semua akan berubah secara cepat. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ketidakpastian. Nah ini adalah ciri yang kedua dari era disrupsi, yaitu adanya ketidakpastian. Jadi ketidakpastian itu hari ini dia berbicara A misalnya, kemudian besok bicara B, besoknya lagi berbicara A. Yang ketiga adalah complexity, jadi penuh keberagaman. Jadi seperti misalnya terkait dengan COVID kemarin ya. Jadi COVID itu kalau kita lihat itu adalah virus. Virus, tapi virus itu dapat mempengaruhi segala aspek. Misalnya mempengaruhi pendidikan yang tadinya offline menjadi online. Kemudian ekonomi juga jadi mengalami ini ya, penurunan pertumbuhan. Kemudian politik juga akhirnya diundur, misalnya pelaksanaan pemilu, pilkada, dan sebagainya. Artinya kompleks kesehatan, pendidikan, sosial. Orang yang tadinya sholat itu di masjid gitu ya, kemudian ini harus di rumah, di masjid harus jaga jarak ya, physical distancing. Artinya dari COVID yang virus itu kompleks ke berbagai aspek kehidupan manusia. Nah inilah ciri era diskusi yang ketiga. Dan yang keempat adalah ambiguity atau penuh standar ganda. Jadi penuh standar ganda adalah multitafsir gitu. Kadang kita pada suatu saat mengagumi orang secara berlebihan misalnya. Tetapi di saat yang lain, ketika sikap atau sifat seseorang itu sudah tidak sesuai dengan keinginan kita, kita pasti akan balik menghujatnya, mencelanya. Begitupun sebaliknya, misalnya orang yang kemarin dia mengaku sebagai anak keturunan PKI, gitu. Tetapi ketika di suatu saat kebijakan atau statement dia itu adalah mendukung terhadap keinginan kita, kita pasti akan mendukungnya, gitu. Nah itu adalah jadi penuh standar ganda dalam era disrupsi. Nah Bapak dan Ibu sekalian, bahwa selanjutnya interaksi sosial di dunia cyber itu memerlukan rambu-rambu. Karena sama dengan interaksi di dunia nyata, kalau di dunia nyata itu adalah secara langsung, nah di dunia cyber itu adalah rambu-rambu yang penting untuk dipahami. Nah ini yang tanpa disadari, terutama bagi kita selaku guru ya, atau selaku masyarakat umum, bahkan sebagai mubalik ya. Artinya karena semangatnya dia lupa kalau di shoot kamera, nah kemudian menyampaikan hal-hal yang sebenarnya itu lumrah saja gitu. Tetapi ketika videonya itu dipotong-potong ya, di framing itu akhirnya jadi menimbulkan kesan negatif. Nah maka dalam dunia cyber yang pertama adalah pencemaran nama baik. Nah ini adalah rambu-rambu yang harus kita perhatikan dan harus kita berikan edukasi. Bahwa jangan sampai kita menggunakan media. Menggunakan media itu kan ada 3 hal. Bisa membawa kita ke surga, bisa membawa ke neraka, bisa membawa ke penjara gitu. Nah jangan sampai membawa ke hal-hal yang justru merugikan kita. Nah dalam tafsir Jalalain ternyata Imam Jalaluddin itu sudah membagi 3 model pencemaran nama baik. Yaitu sukhriyah, lamzu, dan tanabuz ya. Wala tanabazu bil alqab seperti dalam Al-Quran. Nah ini juga diatur dalam Undang-Undang ITE ya pasal 27-23. Yang kedua adalah cyberbullying. Ini yang paling banyak dilakukan juga, terutama oleh generasi muda, dan bagaimana kita perlu mengetahui tindakan cyberbullying apa saja yang biasa dilakukan di media sosial. Ketiga adalah penyebaran berita bohong, ini yang masif sekali, berita hoax ya, dan keempat adalah eksploitasi data pribadi. Nah ini hati-hati ya, karena dengan kita masuk ke dunia cyber itu data itu terbuka luas gitu. Bahkan sekarang dengan aplikasi orang foto di mana gitu, kemudian itu dicek itu bisa langsung ketahuan foto itu diambil di mana, di koordinat berapa, bujur berapa, itu detail banget itu sampai handphonenya itu berapa ketahuan ya dengan aplikasi AI itu. Nah itu memang kita harus hati-hati. Nah apa saja kategori cyberbullying? Yang pertama adalah flaming atau terbakar amarah. Ini yang paling umum, yaitu bagaimana seorang itu
Orang itu mungkin biasa kalau kita, dalam di jalan gitu ya, kalau kita misalnya ada sedikit masalah dengan orang, tapi yang menjadi masalah adalah ketika divideokan gitu. Ketika divideokan kadang orang itu nggak terima gitu, karena khawatir nanti diviralkan, disebarkan dan sebagainya. Yang kedua adalah pelecehan, mengirimkan pesan yang mengganggu secara berulang kali. Jadi ada yang memang juga, dengan mengirimkan pesan berulang kali, atau misalnya terkait dengan nelpon ya, tiba-tiba nelpon berulang kali tanpa nomor diketahui, kan ada itu ya, nomor nggak diketahui atau nomor-nomor Amerika, Eropa, tiba-tiba masuk, itu adalah yang kedua. Ketiga adalah pencemaran nama baik, yang ini di dunia medsos ya, yang dimaksud untuk merusak reputasi. Keempat, impersonation atau peniruan ya, ini yang paling banyak dilakukan juga. Tiba-tiba nanti ada misalnya fotonya Pak Hakim di Facebook, padahal itu bukan, digunakan oleh orang gitu, kemudian itu tiba-tiba, "Assalamualaikum Ustadz, keluarga saya lagi begini, bisa nggak pinjam duit?" Ujung-ujungnya gitu ya. Itu adalah peniruan. Nah, itu hati-hati, ini juga merupakan kategori cyberbullying. Yang keempat adalah cyberstalking, yaitu diikuti ya. Diikuti, jadi bagaimana tiba-tiba Instagram kita, Facebook kita kok ada yang minta pertemanan gitu. Yang minta pertemanannya juga orang-orang yang aneh-aneh ya, mau dari pakaiannya atau profil. Nah, itu juga sebenarnya ada usaha untuk melakukan cyberstalking. Yang keenam adalah outing atau menyebarkan rahasia pribadi. Jadi bagaimana membujuk orang supaya mengungkapkan dan akhirnya disebarkan. Dan yang ketujuh ini juga yang paling sering ya, karena kita banyak menggunakan WhatsApp, itu tiba-tiba dikeluarkan secara kejam dan sengaja ya dari grup. Dan ini juga ternyata cukup ini ya, orang itu di Bandung ya beberapa waktu lalu karena dikeluarkan dari grup WhatsApp aja itu sampai sampai ini ya, sampai kalap gitu, sampai lupa dia, sampai nggak terkontrol akhirnya melakukan perbuatan yang berujung pidana, itu ada di Bandung ya, karena dia merasa merasa ini ya, dengan dikeluarkan gitu aja luar biasa itu. Dan inilah kategori cyberbullying yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Nah, bahkan dampaknya itu sangat berbahaya untuk kesehatan mental, seperti malu ya, sedih, takut, sampai bisa jadi seorang itu bunuh diri gitu. Jadi jangan salah, bahkan ada suatu tayangan episode di televisi, ada seorang, katakanlah dia orang yang berhutang, kemudian karena dia tidak mampu untuk membayar, akhirnya ketika kita mengklik aplikasi itu kan suka ada aplikasi itu meminta persetujuan untuk mengakses galeri kita ya, galeri, kontak, dan sebagainya ya, kita mengizinkan. Nah, itu sebenarnya adalah ketika kita mengizinkan, itu data IP kita itu diserap dan mereka bisa mengakses galeri kita. Maka kalau orang yang tadi enggak mau bayar hutang gitu ya, kemudian oleh orang peminjamnya atau lembaganya, itu ditakut-takutin, foto pribadinya itu disebar gitu. Bahkan dia sengaja membuat grup untuk menyebarkan foto-foto pribadi. Nah, ini adalah terkait dengan dampak cyberbullying untuk kesehatan mental. Nah, apa saja sosial media yang paling banyak cyberbullying? Yang pertama tentu adalah Instagram gitu. Yang kedua Facebook, kemudian Snapchat ya, dan terakhir adalah Twitter. Nah, kemudian bagaimana prinsip dalam Islam ketika kita menemukan cyberbullying atau menemukan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan, kaidah-kaidah Islam, dan kaidah-kaidah sosial kemasyarakatan. Tentu yang pertama Bapak Ibu adalah melalui ilmu. Jadi Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Isra 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kana ulaika kullu ulaika kullu ulaika kananhu mas'ula ya. Jadi semuanya harus dipertanggungjawabkan, maka kita yang pertama adalah asasnya dengan ilmu. Artinya jangan sampai kita menghakimi seorang secara berlebihan atau juga menyanjung seorang secara berlebihan gitu. Tapi harus dilihat tolak ukurnya adalah dengan ilmu, parameternya adalah dengan ilmu. Yang kedua adalah tentu dengan tabayun, verifikasi. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, maka Al-Quran sudah memerintahkan inja akum fasikum binabain fatabayan. Nah, di sini fasik ini juga bukan berarti sekedar orang,
Fasik di sini juga berarti berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Nah, kenapa Allah memerintahkan untuk mentabayun atau verifikasi? Karena antusibu qaumin bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi jangan sampai karena ketidaktelitian seseorang itu akhirnya menyebabkan suatu kaum itu celaka, binasa. Ini adalah prinsip yang kedua. Yang ketiga tentu adalah adil gitu. Jadi walaya jerimannakum sana'anu biqaumin ala alla ta'dilu. Jadi dalam menilai sesuatu itu harus kacamatanya dengan adil gitu. Jangan sampai karena dia bukan golongan kita, meskipun dia berkata benar, tapi bukan karena kelompok kita gitu, akhirnya kita secara membabi buta itu menghakimi. Maka yang ketiga adalah adil atau objektif. Dan yang keempat adalah manfaat. Ketika informasi itu bermanfaat, maka wajib untuk di-share kembali atau lebih baik di-share kembali. Tetapi kalau kita melihat informasi itu tidak bermanfaat, maka cukup di kita saja dan tidak perlu di-share lagi. Nah, ini adalah sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian Bapak dan Ibu sekalian materi tentang sosial media, dan ada pepatah atau ada adagium ya, bukan pepatah, saring sebelum sharing. Nah, mudah-mudahan kita dapat memberikan edukasi yang baik, terutama bagaimana kita menjaga harmonisasi ya. Karena yang namanya informasi, kalau itu tidak dapat dikendalikan, itu akan dapat mengakibatkan polarisasi ya. Baik polarisasi antar teman, keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan kelompok. Nah, kalau polarisasi ini terus dibiarkan, itu bisa jadi akan melahirkan ketegangan-ketegangan. Dan bukan tidak mungkin yang awalnya dari informasi itu nanti akan berujung terhadap disintegrasi. Nah, inilah pentingnya kita menjaga keamanan, salah satunya menjaga ketertiban dan memberikan edukasi-edukasi yang baik dengan memberikan asupan dan nutrisi yang baik. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup, saya ingin memberikan kesempatan untuk diskusi satu dua penanya. Silakan. Izin bertanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Saya ingin bertanya, bagaimana kita sebagai orang tua sekaligus pendidik anak di dalam rumah itu untuk mengarahkan anak kita dalam bersosial media. Mulai umur berapakah mereka kita izinkan, terus bagaimanakah caranya supaya kita tetap bisa mengawasi dan mengawal mereka dalam bersosial media. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang yang pertama itu adalah batasan usia. Nah, ini yang menjadi dilematis dan problematis ya. Kenapa demikian? Karena memang kita ingin membatasi anak itu menggunakan sosial media di usia yang dia sudah mulai paham. Usia 7, 8, atau 10 katakan. Tapi di satu sisi juga yang pertama anak yang kecil itu adalah akan meniru apa yang dilakukan oleh kakaknya, abangnya gitu ya. Jadi kalau kakaknya dia nonton handphone, main handphone, anak yang usia 2 tahun, 3 tahun itu akan juga meniru apa yang dilakukan oleh kakaknya. Sementara kalau dia tidak diberikan itu nanti akan nangis gitu ya. Dan tanpa disadari kita juga mungkin karena kita ada aktivitas lain, kita nggak mau keganggu, tiba-tiba udah ambil simpelnya ngasih handphone ke anak gitu ya, biar diem ya, kasih YouTube. Dan anak saya pun di usia 2 tahun setengah itu udah bisa scroll-scroll aja gitu ya, yang short video itu udah bisa. Nah, ini memang kita ingin membatasi dia di usia yang cukup ya, tetapi di satu sisi juga dia sudah dari kecil itu hampir semua anak-anak kecil pun usia 2 tahun, 3 tahun ya, sudah mulai menggunakan internet. Nah, maka bagaimana cara orang tua itu adalah dengan membatasi. Membatasi artinya memang kita tidak bisa melarang langsung, terutama terhadap kakaknya gitu atau abangnya yang tua ya. Dia diberikan batasan, batasan itu tidak terlalu lama, misalnya hanya kita berikan waktu setengah jam dan kita ingatkan misalnya, "Kakak gitu atau abang 5 menit lagi," gitu ya, baru setelah 5 menit itu waktunya habis, nah handphonenya kita ambil. Kemudian yang kedua adalah kita membuat aturan gitu, membuat aturan main ya. Kalau dulu misalnya kita membuat aturan anak nggak boleh main kalau sudah selesai maghrib gitu ya. Harus ngaji di rumah, ngerjain PR, setoran dan sebagainya. Ini bagaimana kita membuat aturan-aturan mereka dalam menggunakan media sosial.
Dan yang ketiga tentu adalah controlling atau pengawasan. Artinya bagaimana kita juga harus rajin mengecek handphone anak gitu. Apa histori dia, di histori apa yang dia buka, dia mengecek apa saja. Bahkan itu sekarang ada aplikasi yang kita itu dengan handphone kita itu kita bisa mengontrol handphone anak gitu ya. Nah, ini merupakan aspek yang ketiga adalah aspek pengawasan. Nah, ini adalah satu rangkaian kesatuan yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang tadi pertama itu adalah membatasi, kedua adalah membuat aturan main, membuat kesepakatan dengan anak, bahkan saya itu di rumah, anak itu hanya diberikan handphone di hari Sabtu dan Ahad. Jadi Senin sampai Jumat itu handphone disita gitu ya, sama kayak dulu kita di pesantren, itu handphone kan disita ya sama musrifnya, sama apa namanya, sama kakak tingkat gitu ya. Tetapi juga di satu sisi kita memberikan. Bagaimana kalau liburan? Nah, sekarang ini liburan kan mereka habis-habisan gitu ya. Ini mereka langsung, nah itu juga tentu harus dibatasi di masa-masa liburan. Jadi pembatasan, kemudian kedua membuat aturan main, membuat kesepakatan, seperti anak tadi misalnya nggak boleh main jauh-jauh, nah maka ini nggak boleh main handphone lama-lama. Dan ketiga adalah tentu controlling, pengawasan. Nah yang terkait dengan usia itulah tadi yang masih dilematis. Masih dilematisnya tadi, anak-anak kecil pun sudah dengan handphone ya, tinggal bagaimana kita apa namanya, membatasi meskipun nanti dia nangis ya, nangis bahkan tantrum gitu ya, ngamuk-ngamuk segala macam itu nggak apa-apa, itu proses alami dan biarkan aja gitu. Biarkan dia nangis nanti juga capek sendiri gitu karena daripada mata, karena mata itu juga bahaya ya, anak kecil itu kena radiasi handphone terus itu banyak yang ini, apalagi handphone dia kan nggak bisa ini, nggak bisa ngatur keterangan handphone. Tiba-tiba handphone-nya yang otomatis terang-terang gitu. Kalau kita kan bisa ngatur ya kalau keterangan itu. Nah itu juga bahaya terhadap radiasi mata ya. Belum lagi radiasi sinyalnya terhadap kesehatan dia dan sebagainya. Itu Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan yang lain. Dari pemaparan Pak dosen, eh, saya kok jadi ngeri-ngeri sedap gitu ya melihat apa namanya dunia digital, medsos ini dalam proses pembentukan anak soleh dan solehah gitu. Sehingga iklim dan pemerintah juga kadang-kadang mendorong seperti COVID lah. Anak sekelas TK aja udah harus bisa bermain ini gitu kan. Itu kan kondisi yang memaksa untuk itu. Belum lagi tadi ada dua bahaya mata. Mata radiasi yang dia tidak bisa mengatur ultraviolet dan dia juga dan mata pencarian gitu kan. Ini pastinya berbahaya dari sampai ke mata di atas dan sama mata pencarian. Berapa kali dia harus beli apa namanya paket-paket data dan sebagainya itu kan. Nah, artinya seorang pendidik seperti kita ini dituntut lebih ekstra perjuangan jihad yang sungguh-sungguh untuk menangkal dampak negatif dari ini. Bagaimanapun kita tidak bisa menghindar. Tapi yang penting ada controlling tadi itu. Biarlah dia menangis di sini daripada menangis di akhirat, nggak ada yang bisa tolongin gitu kan. Artinya ekstrimnya kan seperti itu. Jadi saya melihat ini orang tua, pendidik, mubalik gitu kan. Ini harus diatur ritmenya, eh, judul materi ceramah yang betul-betul punya nilai sentuh. Sekarang saja usia 10 tahun ke bawah itu sudah masuk dalam kategori apa namanya judi online itu kan, judol. Itu hasil pengamatan temuan dari kepala PPATK Pak Ivan itu. 80.000 gitu kan. Di samping tentunya ada 1.000 lebih dari anggota Dewan, DPR dan DPRD. Itu juga kata kepala PPATK gitu kan. Kan luar biasa. Ibab yang namanya judi saya kira yang menang, yang untung pasti bandar. Nggak ada pemain aku kaya karena judi, hutangku banyak karena judi yang ada. Bukan aku kaya karena judi gitu kan. Artinya yang kaya ini bandarnya pasti, bukan pemainnya gitu. Nah, oleh karena itu menjadi semangat pengabdian, semangat mengajar harus volumenya
tidak mengenal waktu lah, sehingga nggak jadi masalah yang laki-laki ditambah gelari dengan Zuhdi Simatupang, siang malam tunggu panggilan gitu kan. Karena ini tuntutan zaman luar biasa, belum lagi yang nongkrong-nongkrong di tengah jalan gitu kan, itu kan dari dunia itu. Artinya saya ngeri gitu ngelihat tadi pemaparan itu kan. Bab dari jumlah 8,1 miliar ya, tapi justru ya penggunanya tadi melebihi dari jumlah manusianya sendiri gitu kan. Kan luar biasa ini kan. Jadi saya terima kasih, apresiasi ya. Dan tentunya sekali lagi tenaga-tenaga pendidik yang harus ekstra berjuang untuk menyelamatkan anak bangsa. Saya sekedar ini. Terima kasih.